Halo sobat Matic semua. Jadi ini sebelum kita bahas ini ya, paketan ini ya. Ini ada beberapa saran ya. Beberapa saran tentang billet yang versi yang harga murah lah ya. Aku mau kasih beberapa rekomendasi lampu billet yang harganya minim ya. Minim, kisaran range-nya di atas 300-an ya. Jadi ada billet yang merek ini. Dan juga ada billet yang ini juga nih sobat Matic. Nah, jadi selain Phoenix ada dua rekomendasi ya. Ada yang dari Isun dan ada juga yang dari Ayoto. Kebetulan ini salah satu permintaan ya, request dari teman lama ya. Jadi kita langsung aja nih. Pertama, kalau yang ini kebetulan dia pesannya online. Nah, ini pesannya online ini di sini nggak ini kepengen di video aja ya di sini ya. Hari ini aku dekatkan dulu sobat Matic kameranya. Jadi ini ya sobat Matic. Ini untuk harganya. Ini dua item ya sobat Matic. Ini toko penjualnya Oscar Motor. Nah, ini kata temanku belinya di Lazada ya sobat Matic. Ini ya. Nah, ini kemarin sempat kubahas juga billet ini. Ini kita langsung lihat aja ya. Ini yang ukuran 2,5 in. Ini sempat kubahas juga ya, X-Case ini. Billet dari X-Case ini sebetulnya baru-baru aja sih. Sebetulnya ini udah kepengen dari hari Senin ya bahas ini, cuman nggak sempat waktunya, jadi baru sempat sekarang ya sobat Matic. Dan ini ya hitungannya kalau dia di 600, ini kan 602, anggaplah 2625 ya. Kalau dibagi 2 berarti 312 ribuan ya. Yang kemarin ku bahas ya sobat Matic, yang dari X-Case. Jadi selain Isun, terus Phoenix dan juga Ayoto, ada juga ini versi, maksudnya yang harga murahnya ya. Kalau untuk seperti AS ya, AS Turbo atau AS Gen 1, AS Gen 2 atau AS Turbo SE, atau yang di atasnya lagi, kalau yang setauku yang nomor satunya itu mereknya Hapak. Itu yang setauku yang paling mahal ya. Ini langsung kita lihat aja sobat Matic. Oke, sip. Ini kemasannya bagus. Ini seperti biasanya packingnya. Ini langsung kita bahas di sini aja sobat Matic. Ini kalau nggak salah modul inverter ya, modul inverter ini bagus nih, solenoid, dan dia sudah ada level eye-nya. Ini untuk kabel level eye-nya, ini kabel utamanya, ada 4 ya kabel utamanya, tapi di sini udah di join, terus keluarannya cuman kabel 3. Nah, kabel 3 ini kabel massa ke ground, ke body ya. Terus ini lampu, ini kalau nggak salah lampu level eye-nya yang kuning ya. Kalau yang merah ini lampu utamanya. Kalau ini solenoid ya. Solenoid ini dua kabel nggak ada warnanya sama, hitam. Ini bebas aja, terserah sobat Matic mau yang mana. Ini min plusnya mau begini min plusnya, atau begini min plusnya, bebas bolak-balik. Tapi kalau misalnya digandeng, kalau misalnya ngambil yang di daerah sini, misalnya nih, ini kan ada atas sama bawah ya. Kalau kita ambil bawah, nah yang satunya ambilnya bawah juga. Itu bebas mau dijadikan plusnya atau minnya ya, masanya atau positifnya, itu aja sih. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya sobat Matic. Ini lensanya lebih polos ya, nggak ada kayak blue lens atau purple lens. Lensanya normal aja. Terus juga di sini ada seperti ini ya,
add. Ini ada tulisannya Xcase. Ini enaknya gimana nih, kita dekatkan aja kameranya Sobat Matic biar jelas nih Sobat Matic. Jadi fisiknya seperti ini Sobat Matic, di LED-nya ini ya cuman ya sama seperti kurang lebih Phoenix ya. Mungkin kalau dipasang di Vario New kemungkinan ini nggak tahu ya, mungkin dipotong kali ya, tapi nanti aku cek lagi, kemungkinan ini dipotong atau tetap begini aja sih. Soalnya kalau dipasang di reflektornya Vario New yang pasti retrofitnya dibobok ya, dibobok itu karena prosesnya pasti panjang. Kalau mau dikerjain full biasanya sehari ya, hitungannya sehari lebih lah ya kalau fokus di reflektor itu ya, karena perkabelannya agak beda dia perkabelannya, apalagi perkabelan soket utamanya yang standarnya kan ada 8 kabel ya, 4 di atas 4 di bawah. Nanti yang 4 di atas itu nggak dipakai, jadi yang dipakai 4 di bawah. 4 di bawah tuh untuk sen rating kanan kiri, untuk lampu senjanya, dan untuk kabel masaknya, karena itu aja yang dipakai, kalau yang di atas nggak dipakai. Itu aja sih, belum lagi masalah si ininya Sobat Matic, untuk sen ratingnya dan untuk si untuk lampu senjanya otomatis itu harus dibelikan lagi. Nah kebetulan temanku ini udah dipesankan semua ya, jadi nanti aku terimanya bahannya udah lengkap semua dengan holdernya. Nanti dia pesankan itu yang holder fiction ya, tapi yang udah customan. Dan juga ini udah sudah dibawakan ini ya, relaynya pakai 2 ya, nanti pakai 2, jadi satu lampu satu relay. Terus ada dioda juga dibawakan ini ada 10 pieces tadi kuhitung ya. Ini 800 perak satu biji ya, satu bijinya 800 perak, dan ini ukurannya 3 ampere. Nah ini untuk jumperan di solenoid ya, supaya solenoidnya itu ketika buka solenoidnya nggak putus gitu. Nah si lampunya nggak terputus ketika solenoidnya buka. Jadi kalau kita pakai dioda, solenoidnya buka, lampunya tetap hidup Sobat Matic. Dan ini ntar Sobat Matic kita jauhkan dulu. Ini untuk ini aku nggak tahu sebutannya apa ya. Aku biasanya bilangnya ini serut BMW, dan aku kadang-kadang bilangnya ini angle eye ya, tapi kebanyakan orang-orang bilangnya ini angel eye ya, bahasa Indonesianya ya mata malaikat ya, tapi aku lebih senang ini sebutnya serut BMW sih. Ini kata temanku pesannya di Melits ya, di Lazada juga, di Melits dia langsung pesannya sepasang kayak gini, tapi dia pesannya cuman ini doang, jadi tersendiri gitu Sobat Matic. Ini di Melits, nanti aku coba sharekan ini ya ke deskripsi ya, nanti aku cantumkan, nanti aku minta linknya sama dia. Nah ini gini Sobat Matic ya, mungkin ini kan standar begini nih, kemungkinan ini bakalan ku papas ya, kita tes dulu ya. Nah kemudian kalau di Vario LED atau Vario New ini yang yang ininya ini di atas, jadi kan gini dia. Kita sepankan dulu, kita tes dulu ya Sobat Matic. Nanti ini kemungkinan gini Sobat Matic, ini bakalan ngepres ke sini nih, maksudnya ini nanti di amplas gitu, agak digedein dikit, jadi harus ngepres banget dia harus ngepres banget. Kalau bisa segini sih, maksudnya dipendekin lagi ya lah ya, karena kalau dipasang di Vario New itu mepet banget sih ininya, kena ke mika dia bagian sini, ini pasti kena mika dia ya. Kalau standaran kayak gini aja dipasang, ini pasti nempel di mika. Ketika ini nempel di mika, pasti hasilnya beberapa minggu kemudian pasti bekas dia Sobat Matic. Bekasnya itu seperti apa ya, kayak ada putih-putihnya gitu Sobat Matic, itu jeleknya di situ sih. Dan kemungkinan nanti ini ku semprot hitam sih, tapi nanti kita lihat nanti ya Sobat Matic.
Oh ya, ini yang belum kubahas speknya ya. Speknya ini nggak ada speknya sih. Ada nggak ada, adanya cuman voltase input ya. Tapi yang pasti ini 12 volt sih. Karena kalau di 9 volt dia kurang maksimal ya. Tulisannya R apa ini? Oh, RR. Sama aja sih. Oke, langsung kita coba ya sobat metik. Coba satu dulu ya sobat metik. Kita coba satu. Ini kita cobanya langsung dari power supply ya. Kita coba dari power supply. Ini gini ya. Ini kabel massa. Ini kuanggap aja ini yang kabel massa dari solenoid ya. Kabel massa dari solenoid. Dan ini kabel massa dari lampu utama ya. Kalau ini kan default eye-nya nih. Nah, default eye-nya ya, yang kuning. Yang merah ini untuk lampu utama. Bagus, kipasnya bagus, jalan. Ini yang RHD ya sobat metik, bukan yang flat ya. Memang kok ini kalau dilihat nih bagus ya. Maksudnya tuh cahayanya beda memang ya. Terus solenoidnya kita gandeng ke ini yang putih, yang merah ya. Kita gandeng ke merah. Nah, untuk bukaannya ya, untuk bukaan jendelanya tuh ya. Oke, sip. Oke. Nanti kita coba dua-duanya nanti sobat metik. Cakep sih ya, cakep nih. Nah, sekarang aku mau rangkaikan si relaynya sebentar sobat metik ya. Jadi mau kurangkaikan relaynya pakai dioda ya. Oke sobat metik, ini seperti biasa mau ku bikinkan skemanya lagi ya, skema untuk relay. Karena ini mau ku sendirikan ya. Ini satu relay ya, dua relay tapi sendiri-sendiri ya. Aku nggak join-joinan tapi sendiri-sendiri aja dia. Ini seperti biasa ya, yang mungkin di reviewnya di Billet Phoenix kan sudah aku kasih tahu ya. Jadi ini ku kasih tahu lagi untuk rangkaian relaynya. Jadi kita dari nomor 30 dulu ya. Ini buat aki 30, terus 85 ini untuk massa, dan 87 ini untuk input dari lampu dekat, terus 86. Nah, ini 86 ini untuk lampu jauh sama dekat. Lampu jauh sama dekat itu dia nanti pakai dioda. 85 ini untuk massa. Jadi lampu massa itu digandeng ke 85, terus dikasih kabel lagi untuk groundingnya ya, untuk kabel massa ke ground ya. 30 seperti biasa untuk fuse ya, dan 87 dari lampu utama ya. 87 lampu utamanya si drivernya ini digandeng ke 87. Nah, jadi yang 30 ini fuse untuk ke aki positif, 85 ini untuk ground ya, ground massa ya. Jadi yang kabelnya si ini, kabelnya massa-massanya ini yang hitamnya ini, sama yang dari sini juga, dari solenoid juga, nanti disejajarkan aja. Misalnya kita ngambilnya di bawah ya, kanan kirinya ambilnya di bawah aja untuk kabel massa, misalnya contoh gitu ya. Kalau misalnya kabel atasnya mau dijadikan kabel massa, sebelahnya yang atas juga nanti digandeng jadi satu di sini, terus digandeng jadi satu di sini di nomor 85, nanti dikasih kabel lagi itu untuk groundnya ya. Jadi nggak cuman di sini doang, nanti dikasih kabel lagi untuk groundnya. Nah, untuk 86 nanti ku jumperkan dioda dulu ya. Ini langsung kita pasang aja sobat metik. Ini kayaknya ini kebalik si ininya sih, si kabelnya kayaknya kebalik sih. Nah kan ini kebalik sih ya. Kita lihat dulu nomornya. Ini 30, 85, 87, 86. Ini warnanya kebalik sih. Nah, ini mau kebetulin dulu sebentar sobat metik. Ini mau kebetulin dulu kabelnya biar serasi aja sih sobat metik. Jadi ini pertama mau ku join dulu ya untuk di nomor 30 nya untuk ke fuse ya. Dan ini untuk si kabel 86 ya. Ini harusnya warnanya apa ini ya? Harusnya biru sih ini ya.
Ini untuk kabel relay yang 86, ini mau ku join dulu, join si dioda. Ini kita buka dulu nih sobat metik. Yang leres putih di sini ya, leres putih di sini. Kita sambungin kabel dulu sobat metik ke diodanya. Udah nyambung. Jadi yang leres putih di lampu dekatnya ini, terus yang tanpa leres ini untuk lampu jauh. Nah ini lampu dekatnya dan ini lampu jauhnya sobat metik. Ini mau ku tutup dulu pakai selongsong bakar ya. Nah jadi kayak gini ya. Ini ke aki nanti ya, yang fuse. Nah kayak gini sobat metik. Ini yang satu ku lanjut lagi ya sobat metik. Oke, ini sudah aku kasih bios. Sekarang kita gandeng dulu nih ya, antara si ini selenitnya mana tadi nih. Ini pokoknya nanti digandengin semuanya, disesuaikan dengan lampu dekat lampu jauhnya. Soalnya ini sendiri-sendiri relaynya, jadi kayak gini. Nah ini gini, selenoid ke selenoid bukan selenoid ke lampu jauhnya, ini ke lampu jauh semua ya. Ini kalau kebanyakan kayak gini ini harus pakai soket ya, jadi wajib sih pakai soketan nanti. Lampu dekat, lampu dekatnya ya, kurang anu nih. Nah mantep banget nih sobat metik, lampu dekatnya sip. Lampu jauh, oke lampu jauh. Full ya, ini cahayanya full banget ya, nggak ada pecahannya sih sobat metik, aman. Sip sobat metik. Jadi rangkaian, kalau rangkaian relay waduh berhamburan banget nih sobat metik. Ini ku sarankan pakai soket-soketan ya, soketan biasanya namanya soket pin ya, soket pin buat kabel-kabel, entah itu mau yang berapa lubang ya, maksudnya berapa pin, 4 pin sih biasanya, rekomendasi 4 pin sih, 4 pin tergantung kabelnya sih, 3 pin 4 pin sih ya.
Sobat Matic, ini mau aku beresin dulu. Kurang lebih kayak gitu ya untuk pemasangan relaynya, sama aja dengan yang di Phoenix itu Sobat Matic. Dan kalau untuk si Devil-nya yang pasti bakal ku sendirikan sih Sobat Matic. Insya Allah bakal ku sendirikan karena dia nanti ada lampu senja juga ya. Dan ini nanti lampu senjanya kalau yang di standar reflektor Vario New udah nggak bisa dipakai ya, papan-papan lampu senja ataupun papannya si Senrating ya, itu udah nggak bisa dipakai karena beda arusnya ya, karena dia arus voltnya lebih kecil. Jadi kalau misalnya mau difungsikan harus beli semacam step down dari rangkaian ini, maksudnya dari saklar Vixen yang custom, kan inputnya udah 12 volt semua ya. Jadi kalau mau difungsikan si Senratingnya atau si apa namanya lampu senjanya itu harus dibelikan semacam step down ya, dari holdernya itu di step down kan ke, maksudnya diturunkan voltnya menjadi 9 atau 7 volt ya, untuk memfungsikan lagi lampu senja dan lampu Senrating yang di reflektor depan itu Sobat Matic. Ini kurapikan dulu Sobat Matic karena aku nggak mungkin pakai ngelilit gini, yang pasti nanti pakai soket ya. Karena nggak mungkin apa ya, nggak bisa juga kita sembarangan masangnya juga, karena ini di Vario New ya, jadi harus sebisa mungkin rapi sih Sobat Matic. Oke Sobat Matic, sekian dulu nih untuk review lampu biled ya dari X-Case. Ini rekomendasi juga sih, harganya nggak terlalu ini juga ya, maksudnya umum aja sih, di range harga 300an lebih ya Sobat Matic. Dan kalau untuk si Ayo tuh sebetulnya range harganya hampir 400 gitu. Ini soketnya mungkin gimana ya, ini sayang juga sih di sini ya. Kemungkinan nanti ku potong ini, ku ambil soketnya karena kita butuh soketnya juga. Soket buat di Senrating ya, Senrating kanan kiri, dan untuk lampu senjanya ya, lampu senja positif lampu senja dan positif positif lampu senja dan negatifnya untuk lampu senja ya Sobat Matic. Oke Sobat Matic, sekian dulu untuk review kali ini ya. Dan untuk pemasangan si relaynya ini kurang lebih sama juga seperti di video Phoenix ya, lampu LED Phoenix kurang lebih sama, ada diodanya juga ini, yang dioda untuk si lampu jauh. Oke Sobat Matic, sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Matic. With